Tunggu, Pak. Jangan minum air itu. Suara kecil itu menggema di ruang lobi kantor megah milik Arka Pratama, seorang siswa muda yang terkenal kaya raya sekaligus arogan. Semua karyawan yang sedang beraktivitas terhenti seketika. Arka dengan jas hitam mahal dan jam tangan berkilau di pergelangan tangan mengangkat gelas kristal berisi air putih. Ia menoleh ke arah suara itu. Seorang anak jalanan berwajah kotor, berpakaian lusuh, berdiri di depan pintu masuk sambil menunjuk gelas di tangan CO. Para satpam segera bergerak. "Anak kecil, keluar! Jangan bikin keributan di sini!" bentak salah satu satpam sambil menarik tangan si bocah. Arka mengernyit, merasa terganggu. "Siapa yang membiarkan pengemis masuk ke gedungku?" Suaranya dingin. "Apalagi yang kau teriak-teriakan barusan?" Anak itu, Bima namanya, berusaha melepaskan cengkeraman satpam. Matanya bulat penuh ketakutan, tapi juga keberanian. "Air itu, Pak, jangan diminum. Saya lihat tadi, ada yang masukin sesuatu ke dalamnya." Seluruh ruangan mendadak senyap. Arka menatapnya lama, lalu tertawa sinis. Anak kecil jalanan berani menuduh ada racun di air minum CO? Kau pikir ini sinetron murahan? Satpam mendorong Bima keluar. Bocah itu terjatuh, lututnya berdarah. Tapi ia terus memohon, "Percaya sama saya, Pak. Air itu berbahaya, jangan diminum." Arka mengangkat gelas itu tinggi-tinggi, seakan menantang. "Lihat baik-baik, ini hanya air putih biasa. Aku lebih percaya asistennya daripada ocehan bocah kotor sepertimu." Di sudut ruangan, seorang wanita muda sari, sekretaris pribadi Arka, menatap dengan wajah cemas. Sejak tadi, ia memperhatikan bocah itu. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat bulu kuduk berdiri. "Pak, mungkin lebih baik jangan diminum dulu," ucap Sari ragu. "Kita bisa periksa dulu." Namun Arka mendengus. "Sari, kau mulai termakan omongan bocah pengganggu? Aku tidak butuh drama di kantorku." Ia menempelkan gelas itu ke bibirnya. Dan saat itulah, "Jangan, Pak!" teriak Bima sekuat tenaga. Suaranya serak, penuh keputusasaan. Arka Pratama, 30 tahun, ceco muda, perusahaan multinasional, kaya raya, ambisius, arogan, terbiasa memandang rendah orang kecil. Hidupnya penuh kemewahan, tapi ia tidak pernah percaya pada siapapun selain dirinya sendiri. Bima, 12 tahun, anak jalanan yatim piatu, hidup dengan mengamen di lampu merah, sering tidur di emper toko, polos, pemberani, dan berhati baik. Ia sering dianggap pengganggu, padahal sering menolong orang dengan caranya sendiri. Sari, 27 tahun, sekretaris pribadi Arka, cerdas, pekerja keras, punya hati lembut. Diam-diam sering kasihan pada orang kecil yang diperlakukan semena-mena oleh bosnya. Herman Sentozo, 40 tahun, partner bisnis Arka. Di balik wajah ramah dan sopan, Herman menyimpan niat licik. Ambisinya adalah menjatuhkan Arka dan merebut perusahaan. Arka akhirnya tidak jadi menenggak air itu, bukan karena percaya pada Bima, tapi karena merasa bosan dengan keributan. "Buang air ini, ganti dengan yang baru," perintahnya dingin. Bima berusaha bicara lagi, tapi satpam sudah menyeretnya keluar. "Pergi kau, jangan pernah muncul di sini lagi," bentak mereka. Bima terjatuh di jalanan depan gedung. Lututnya berdarah, air matanya bercampur dengan debu. "Tapi aku hanya ingin menolong," bisiknya lirih. Di dalam ruangan, Arka kembali fokus pada rapat bersama Herman. Gelas baru diletakkan di meja, dan kali ini ia minum tanpa ragu. Sari masih memikirkan bocah tadi. Kenapa anak itu terlihat begitu yakin? Batinnya ada firasat buruk yang ia tak bisa abaikan.
Setelah rapat dengan Herman selesai, Arka bersandar di kursi kulitnya. Kantornya di lantai 25, penuh kaca, menampilkan pemandangan kota yang megah. Ia meneguk air putih dari gelas baru yang dibawakan sekretaris pantry. "Untuk apa tadi? Ada anak kotor teriak-teriak di lobi?" tanya Herman. Pura-pura santai sambil menyalakan cerutunya. "Anak jalanan sok tahu," jawab Arka ketus. "Katanya airku diracun." Lucu kan? Bagaimana mungkin ada racun di dalam kantorku yang dijaga ketat? Herman menyeringai samar. Ya, jelas tidak mungkin. Namun di balik sorot matanya, ada kilatan kepuasan. Dialah yang sebenarnya menyuruh orang menyusupkan cairan berbahaya itu ke botol minum Arka. Rencananya sederhana. Satu tegukan cukup membuat si Eco muda itu jatuh sakit parah. Saat Arka lengser, jalan Herman untuk mengambil alih perusahaan akan terbuka. Tapi entah dari mana, bocah kecil itu bisa melihat perbuatannya. Anak itu harus disingkirkan, pikir Herman dingin. Hehala pertama. Malam harinya, Arka terbangun dengan rasa mual. Kepalanya pusing, tubuhnya panas dingin. Ia menekan perutnya yang bergejolak. Sial, mungkin karena terlalu lelah rapat. Gumamnya, menolak mengakui bahwa ada sesuatu yang aneh. Ia minum obat dan mencoba tidur lagi. Namun esok paginya, kondisinya makin parah. Sari yang datang lebih awal melihat bosnya pucat dan berkeringat. "Pak Arka, Anda baik-baik saja?" tanyanya khawatir. "Aku hanya masuk angin," jawab Arka dengan suara serak. Ia tetap memaksa berangkat ke kantor. Di dalam mobil, ia terbatuk-batuk. Sopirnya melirik dari kaca spion dengan cemas. Sesampainya di gedung, beberapa karyawan kaget melihat seco mereka tampak lemah. "Pak Arka kelihatan sakit sekali," bisik mereka. Namun Arka tetap menegakkan kepala. Ia benci terlihat rapuh. Bima masih berusaha sementara itu. Di depan gedung, Bima duduk sambil memeluk lututnya. Luka di kakinya masih basah, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Air putih itu memang berbahaya. Ia melihat Arka keluar dari mobil. Wajah pucat itu membuatnya semakin yakin. Kalau saja dia mau percaya padaku kemarin. Bima mencoba masuk lagi ke dalam, tapi satpam menghadangnya. "Kau lagi? Sudah dibilang, jangan bikin masalah," bentak satpam. "Tolong Pak, saya cuma mau bilang air minum di dalam gedung ini beracun. Tuan itu bisa celaka." Bima memohon dengan suara serak. Satpam menatapnya penuh jijik. "Pergi sebelum aku seret ke kantor polisi." "Anak kecil tak tahu diri." Bima terdiam. Air matanya menetes, tapi tekadnya tidak padam. "Aku harus cari cara lain." Sari mulai curiga di ruangannya. Sari memperhatikan Arka yang semakin lemah. Ia akhirnya memberanikan diri bicara. "Pak, sebaiknya Bapak periksa ke dokter. Saya khawatir ini bukan sakit biasa." Arka menggeleng keras kepala. "Jangan lebay. Aku baik-baik saja. Banyak kerjaan menunggu." Namun saat itu, matanya berkunang-kunang, gelas di tangannya jatuh, air tumpah ke meja. "Pak Arka!" seru Sari panik, segera memeganginya. Mereka memanggil dokter pribadi perusahaan. Setelah pemeriksaan, dokter mengernyit. "Ada gejala keracunan ringan, tapi saya tidak bisa memastikan penyebabnya." "Apa Bapak makan sesuatu yang aneh kemarin?" Arka terdiam. Ia hanya ingat satu hal, air putih, tapi ia menepis pikiran itu. Mustahil air putih di kantornya racun. Sari menggigit bibir. Bayangan bocah kecil yang berteriak kemarin terlintas di kepalanya. Apa mungkin Herman bermain licik di tempat lain? Herman menerima kabar kondisi Arka. Ia pura-pura prihatin, padahal dalam hati tertawa puas. "Bagus,
Racun itu mulai bekerja, bisiknya pada asistennya. Namun ia masih gelisah. Anak kecil itu, bagaimana bisa dia tahu? Pastikan dia tidak muncul lagi di dekat gedung. Kalau perlu, buat dia kapok. Anak buahnya segera bergerak. Malam yang menegangkan sore itu, Bima masih berkeliaran di sekitar gedung. Ia melihat Herman keluar dari lift dengan wajah licik, lalu masuk ke mobil mewahnya. Naluri Bima berkata, pria itu ada hubungannya dengan air beracun itu. Bima mengikuti dari jauh. Ia hanya bocah, tapi rasa penasarannya besar. Ia melihat Herman masuk ke sebuah restoran, lalu diam-diam menuangkan cairan dari botol kecil ke gelas minum yang disiapkan pelayan. Mata Bima melebar. Itu dia pelakunya. Namun sebelum sempat kabur, salah satu anak buah Herman menangkapnya. Bocah, kau nguping ya? Bima berontak. Lepaskan, aku harus kasih tahu tuan itu. Sayang sekali, anak kecil, mulut cerewetmu bisa bikin masalah. Lebih baik kau diam selamanya. Mereka menyeret Bima ke gang gelap. Bocah itu menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam bising kota. Bima berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari genggaman anak buah Herman. Diam kau bocah, jangan ikut campur urusan orang dewasa, bentak salah satu dari mereka sambil menutup mulutnya. Bima menendang, menggigit, berontak seperti anak kucing yang tak mau menyerah. Dalam hatinya, ia hanya punya satu pikiran, aku harus menyelamatkan Pak itu. Kalau tidak, dia bisa mati. Di tengah tarik-menarik itu, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar. Hei, lepaskan anak itu. Seorang pedagang kaki lima keluar dari gang, membawa tongkat kayu. Anak buah Herman kaget, lalu melepaskan Bima. Dasar anak kecil, sialan, kali ini kau beruntung, geram mereka sebelum kabur. Pedagang itu membantu Bima bangun. Nak, kamu baik-baik saja? Bima terengah-engah. Paman, terima kasih. Tapi saya harus cepat ke kantor itu lagi. Nyawa seseorang terancam. Pedagang hanya bisa menggeleng bingung. Tapi Bima sudah berlari sekuat tenaga. Arka semakin parah di gedung megah. Arka duduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya kering. Setiap meneguk air, tubuhnya makin terasa lemah. Dokter yang dipanggil lagi mengernyit curiga. Gejala ini sangat mirip dengan keracunan. Kalau terus dibiarkan, bisa berbahaya. Arka berusaha berdiri, tapi tubuhnya gemetar. Aku tidak mungkin keracunan. Semua makanan dan minumanku diperiksa. Tidak ada yang bisa menjebakku. Sari menatapnya khawatir. Benarkah? Atau justru ada yang sudah berhasil menyusupkan sesuatu tanpa kita sadari? Ia teringat lagi pada Bima. Wajah polos itu, teriakannya yang memohon. Jangan minum air itu, Pak. Sari meremas tangannya. Pak, saya rasa kita harus benar-benar menyelidiki air minum di kantor ini. Tolong percaya pada saya kali ini. Arka mendengus, tapi ia terlalu lemah untuk membantah. Lakukan apa saja yang kau mau, Sari. Asal jangan ganggu pekerjaanku. Sari bertindak. Tanpa buang waktu, Sari mengambil sampel air dari dispenser kantor. Ia membawanya ke laboratorium kecil milik perusahaan.
Hasilnya membuat jantungnya berdegup keras. Ada kandungan zat asing, berbahaya jika diminum dalam jumlah banyak, ujar teknisi lab. Sari terdiam. Kebenaran itu membuat bulu kuduknya merinding. Jadi benar kata anak itu. Airnya memang beracun. Ia segera kembali ke ruangan Arka. Ceco muda itu sudah setengah terkulai di kursi, napasnya berat. Pak, hentikan minum dari dispenser kantor. Airnya beracun, saya sudah periksa di lab, kata Sari panik. Arka terbelalak, rasa marah, kaget, dan takut bercampur. Apa? Kau serius? Sari mengangguk. Kita harus cari tahu siapa pelakunya. Tapi saya yakin, anak jalanan kemarin sudah melihat sesuatu. Arka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa perkataan seorang bocah kotor di jalan mungkin tidak sepenuhnya omong kosong. Bima kembali saat itu. Pintu lobi kembali terbuka. Bima dengan napas terengah berhasil masuk setelah berlari sejauh beberapa blok. Satpam yang melihatnya langsung mencegat. Lagi-lagi kamu. Namun Bima berteriak sekuat tenaga. Tuan itu harus berhenti minum air dari kantor ini. Itu racun. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang jahat menuangkan cairan ke dalam botolnya. Keributan itu terdengar sampai ke ruang Arka. Sari segera keluar dan menemukan Bima yang ditarik-tarik satpam. Lepaskan dia, perintah Sari. Aku ingin bicara dengan anak ini. Satpam terkejut, tapi menuruti. Bima menatap Sari dengan mata penuh urgensi. Mbak, saya lihat orang itu yang selalu pakai jas abu-abu masukin cairan ke botol air di restoran. Saya yakin dia yang mau mencelakai tuan itu. Sari terdiam. Jas abu-abu. Ia tahu siapa yang dimaksud Herman Santoso. Pertarungan batin Arka beberapa menit kemudian, Bima dibawa masuk ke ruang CO. Arka yang pucat menatapnya dengan sorot tajam. Jadi, kau lagi anak kecil yang kemarin membuat keributan di kantorku. Apalagi yang ingin kau tuduhkan sekarang? Bima menelan ludah. Ia ketakutan, tapi ia tetap bicara. Saya lihat, Pak, orang itu menuang cairan ke botol minum. Cairan itu yang bikin air jadi beracun. Saya cuma mau nolong, Pak. Tolong percaya sama saya sekali ini saja. Arka ingin tertawa sinis, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dan di kepalanya, kata-kata Sari masih terngiang. Air itu memang mengandung zat asing. Apa mungkin anak ini benar-benar menyelamatkan nyawaku? Namun di saat yang sama, harga dirinya menolak percaya pada bocah jalanan. Kalau yang kau tuduh itu benar, kata Arka dengan suara parau, maka aku sudah dikelilingi pengkhianat dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Herman muncul. Tepat saat itu, pintu ruang CO terbuka. Herman masuk dengan wajah penuh kekhawatiran pura-pura. Arka, sahabatku, aku dengar kau. Bima bersembunyi di balik kursi besar Arka. Tubuhnya gemetar. Wajah Herman yang masuk dengan senyum palsu membuat darahnya mendidih. Dialah yang menaruh racun itu. Arka, sahabatku, ucap Herman dengan nada lembut. Kau tidak boleh memaksakan diri. Kau harus istirahat. Serahkan urusan perusahaan padaku dulu. Aku bisa mengurus semuanya sampai kau pulih. Kalimat itu terdengar manis, tapi bagi Bima terasa seperti racun yang lain. Sari pun menatapnya tajam. Ada sesuatu yang janggal di balik sikap penuh perhatian Herman. Pak Arka, kata Sari pelan. Mungkin lebih baik jangan terlalu banyak percaya begitu saja pada siapapun, bahkan pada rekan terdekat sekalipun. Arka melirik Sari dengan alis terangkat, tapi tidak sempat bertanya lebih jauh. Tubuhnya kembali diguncang rasa mual. Ia terbatuk. Wajahnya semakin pucat. Bima berani bicara tak tahan lagi. Bima keluar dari balik kursi. Suaranya lantang meski bergetar. Tuh,
Dia, orang itulah yang menuang cairan beracun ke dalam botol minum. Saya lihat sendiri. Herman menoleh cepat. Matanya menyipit. Apa-apaan ini? Anak jalanan busuk? Dari mana kau dapatkan Arka? Dia jelas berbohong. Satpam yang berjaga di luar masuk karena mendengar keributan. Mereka menatap bingung antara Herman, Arka, dan bocah kecil itu. Bima melangkah maju. Saya tidak bohong. Saya lihat dia di restoran. Dia tuang cairan ke botol minum. Saya hampir dibunuh orang suruhannya karena tahu rahasia ini. Ruangan mendadak hening. Arka menatap Herman lama. Matanya menyimpan keraguan yang semakin dalam. Herman, apa yang bocah ini katakan benar? Herman tertawa pendek, lalu menepuk bahu Arka. Arka, sahabat, kau percaya pada ocehan anak kecil bau jalanan ini? Jangan biarkan demammu membuatmu paranoid. Aku di sini untuk membantumu. Arka hampir celaka. Salah satu staf pantry masuk, membawa air mineral baru di botol bening. Permisi, Pak, ini air minum yang baru. Arka yang merasa tenggorokannya kering, langsung meraih botol itu. Pak, jangan, teriak Sari, panik. Namun sebelum Arka sempat meneguk, Bima melompat ke depan dan menepuk botol itu hingga jatuh ke lantai. Air tumpah, gelas pecah, bocah kurang ajar. Bentak Herman, berani sekali kau membuat keributan di ruang CO. Satpam, usir dia sekarang juga. Satpam maju, tapi Sari menghadang. Jangan sentuh dia, anak ini menyelamatkan nyawa Pak Arka. Arka terdiam, napasnya berat. Matanya menatap gelas pecah di lantai. Ada sesuatu dalam hatinya yang berbisik. Seandainya tadi aku minum, apa yang akan terjadi? Sari melawan Herman. Sari berdiri tegak, menatap Herman tanpa gentar. Pak Herman, saya sudah memeriksa sampel air dari kantor di laboratorium. Hasilnya positif, mengandung zat berbahaya, dan sekarang bocah ini menyebut nama Anda. Apakah semua ini hanya kebetulan? Herman tersenyum miring, mencoba tetap tenang. Hasil lab bisa salah. Anak jalanan bisa berbohong. Jangan terburu-buru menuduh. Tapi semua bukti mengarah ke Anda, desak Sari. Saya akan melaporkan ini ke pihak berwajib. Herman mulai kehilangan kesabaran. Suaranya meninggi. Kau pikir bisa menjatuhkan aku hanya dengan omongan anak ingusan dan hasil lab murahan? Arka yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah lemah, mulai menyatukan potenggan-potenggan kejadian. Bocah kecil yang memohon di lobi, racun dalam air, Herman yang terlalu cepat ingin mengambil alih kendali. Ancaman nyata tiba-tiba Herman melangkah mendekat ke arah Arka. Tatapannya tajam, berbeda jauh dari senyum ramah yang biasanya ia tunjukkan. Arka, kau sudah terlalu lama menghalangi jalanku. Kalau saja tadi kau minum air itu, semuanya akan lebih mudah. Tapi sekarang mungkin aku harus mencari cara lain. Bima berdiri di depan Arka. Tangan kecilnya terentang seolah melindungi CO yang arogan itu. Jangan sentuh dia. Kalau kau mau menyakitinya, lewati aku dulu. Herman tertawa sinis. Kau pikir bisa menghentikanku? Bocah lusuh, dunia ini bukan tempat untuk orang kecil sepertimu. Namun tatapan Arka jatuh tersungkur dari kursinya. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya menggigil hebat. Sari berteriak panik. Pak Arka, tolong, panggil dokter sekarang juga. Beberapa staf berlari keluar ruangan mencari pertolongan. Herman berdiri mematung. Wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia tidak menyangka racun bekerja secepat ini. Seharusnya efeknya bertahap, agar Arka perlahan melemah. Tapi kini, CO itu tergeletak sekarat di hadapannya. Kalau dia mati di sini, aku akan langsung dicurigai.
pikir Herman cemas. Ia melirik ke arah Bima yang masih berdiri tegak di depan Arka. Tatapan bocah itu menusuk seperti belati. Pak, bertahanlah. Jangan tidur. Bima mengguncang tubuh Arka dengan kedua tangannya yang kecil. Air mata menetes di wajah lusuhnya. Bapak tidak boleh mati. Saya janji. Saya akan lindungi Bapak. Sari ikut memegang tangan Arka. Pak, dengarkan suara saya. Bertahanlah. Ambulans sebentar lagi datang. Arka membuka mata setengah. Pandangannya kabur. Tapi ia masih bisa melihat sosok Bima yang menangis di sampingnya. Suara bocah itu terdengar samar di telinganya. Orang kecil pun bisa menyelamatkan nyawa orang besar kalau hatinya tulus. Untuk pertama kalinya, Arka merasa hangat di tengah sakit yang melilit. Sementara itu, Herman berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Aku akan urus semuanya, katanya terburu-buru. Namun Sari menatapnya dengan mata penuh curiga. Tidak, aku yang akan menemani Pak Arka. Kau tidak usah ikut, Pak Herman. Herman tersentak. Apa maksudmu? Aku sahabat terdekatnya. Justru karena itu, aku tidak bisa percaya lagi, jawab Sari tajam. Bima ikut menimpali. Suaranya lantang meski serak. Saya lihat sendiri. Dia yang menuang racun. Jangan biarkan dia ikut. Herman menggertakkan gigi. Dasar bocah lancang. Namun sebelum ia bisa bergerak, dua polisi berseragam masuk ke ruangan. Rupanya, staf yang tadi panik langsung menghubungi aparat karena mendengar kata racun. Ada laporan darurat. Apa yang terjadi di sini? Tanya salah satu polisi dengan tegas. Sari cepat berdiri. Pak, mohon tolong. ICO kami kritis akibat keracunan dan kami punya saksi bahwa ada upaya pembunuhan. Polisi menatap sekeliling. Lalu matanya berhenti pada Herman. Apa betul? Herman segera memainkan wajah ramahnya. Tidak, Pak Polisi. Itu hanya salah paham. Anak jalanan ini menyebar fitnah. Jangan percaya ocehannya. Bima melangkah maju. Tubuhnya gemetar, tapi matanya berapi-api. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia tuang cairan ke botol minum. Saya hampir dibunuh orang-orangnya karena tahu rahasia itu. Polisi saling pandang. Kesaksian polos dari anak kecil seringkali lebih jujur daripada 1000 alasan orang dewasa. Sementara perdebatan berlangsung, tubuh Arka semakin lemah. Napasnya terengah. Matanya hampir tertutup. Sari berteriak, Pak, bertahanlah. Ambulans sudah di jalan. Polisi yang melihat kondisi itu segera bertindak. Kita harus segera bawa dia turun. Waktu tidak banyak. Beberapa staf menggotong Arka ke atas tandu darurat yang baru saja tiba. Bima ikut berlari di samping, terus memegang tangan CEO itu. Pak, jangan lepasin tangan saya. Saya di sini, saya akan ikut kemanapun, bisiknya sambil menangis. Polisi menahan Herman. Anda ikut bersama kami untuk dimintai keterangan. Herman mencoba melawan. Apa dasar kalian menahan saya? Aku rekan bisnisnya. Namun Sari menyodorkan hasil lab air yang sudah ia simpan di tas. Ini buktinya. Air minum di kantor positif mengandung zat beracun. Dan saksi ini, ia menunjuk Bima. Melihat Anda menuangkannya sendiri. Wajah Herman memucat. Ia masih mencoba berkelit, tapi polisi tidak memberinya ruang. Anda ikut dengan kami. Semua akan dibuktikan di penyelidikan. Perjalanan ke rumah sakit, ambulans melaju kencang menembus lalu lintas. Sirinya meraung. Di dalam, Sari memegang tangan Arka yang dingin. Sementara Bima duduk di sebelahnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak, tolong jangan pergi, ucap Bima lirih. Saya sudah kehilangan orang tua saya di jalan. Saya tidak mau kehilangan Bapak juga. Arka mendengar samar kata-kata itu. Di balik kabut kesadarannya,
Ia merasa ada sesuatu yang berubah di hatinya. Selama ini, ia selalu memandang rendah orang miskin. Tapi sekarang justru seorang anak jalananlah yang berjuang mati mission untuknya. Sari mengusap air mata. Tenang nak, kita tidak akan biarkan dia pergi. Dia akan selamat. Berkat keberanianmu, tiba di rumah sakit, tim medis segera membawa Arka masuk ke ruang ICU. Lampu merah tanda operasi menyala. Bima berdiri di depan pintu. Kedua tangannya gemetar. Bibirnya berdoa lirih. Tuhan, jangan ambil dia sekarang. Biarkan saya membalas budi baiknya. Biarkan saya melindungi dia. Lampu merah di depan ruang ICU menyala berjam-jam. Sari duduk di bangku besi dengan wajah pucat. Bima meringkuk di sampingnya. Matanya sembab karena terlalu lama menangis. Setiap menit terasa seperti seabad. Hati mereka digelayuti rasa takut. Apakah Arka akan selamat? Atau justru pergi untuk selamanya? Akhirnya, pintu terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah letih. Operasi darurat selesai. Kondisinya kritis. Tapi kami berhasil menetralisir racun. Sekarang tinggal menunggu masa pemulihan. Sari menutup wajahnya dan menangis lega. Bima meloncat kecil, berlari ke arah pintu. Pak Arka selamat? Benar, dok? Dokter mengangguk. Ya, tapi dia butuh istirahat penuh dan pantauan ketat. Tidak boleh ada stres sedikit pun. Bima memeluk Sari erat. Terima kasih Tuhan. Pertemuan pertama setelah sadar 2 hari kemudian, Arka membuka mata perlahan. Ruangan putih rumah sakit menyambutnya. Tubuhnya masih lemah, tapi ia bisa bernapas lebih lega. Hal pertama yang dilihatnya adalah seorang bocah lusuh yang tertidur di kursi dekat ranjang. Kepala bocah itu tergeletak di tepi kasur. Tangannya masih menggenggam jari Arka. Arka menatapnya lama, hatinya terenyuh. Ini anak yang kusebut pengganggu kemarin, anak yang kuusir, kubentak, kucemooh. Tapi dia tidak pergi, dia bertahan di sini, menjaga nyawaku. Sari yang melihat Arka sudah sadar, tersenyum lega. Pak, akhirnya Bapak bangun. Suara itu membangunkan Bima. Ia langsung mendongak, matanya berbinar. Pak, Bapak hidup? Saya kira Bapak akan pergi. Air mata menetes di pipinya. Arka mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh kepala Bima. Terima kasih, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Herman terbongkar. Sementara itu, penyelidikan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Herman. CCTV restoran menunjukkan ia menuang cairan ke botol minum. Anak buahnya juga tertangkap dan mengaku diperintah olehnya untuk menghabisi Bima. Herman mencoba menyuap polisi, tapi semuanya sia-sia. Ia akhirnya ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Berita itu menyebar cepat. Media menyorot skandal besar ini. Rekan bisnis coba racuni Cho muda demi rebut perusahaan. Arka yang masih dirawat membaca berita itu dengan ekspresi getir. Orang yang kusebut sahabat ternyata ingin membunuhku. Sementara bocah jalanan yang tak pernah kukenal justru menyelamatkanku. Keputusan besar hari ketiga. Arka memanggil Sari dan Bima ke kamarnya. Sari, mulai hari ini aku ingin semua kegiatan sosial perusahaan diarahkan untuk membantu anak-anak jalanan. Aku sudah merasakan sendiri bagaimana berartinya mereka. Sari tersenyum haru. Itu keputusan terbaik yang pernah Bapak buat. Arka menoleh ke Bima. Dan kamu nak, kamu tidak boleh lagi tidur di jalan. Mulai sekarang, kamu ikut aku. Anggap aku sebagai ayahmu. Bima terbelalak. Pak, apa benar saya boleh tinggal sama Bapak? Arka mengangguk. Ya, kau sudah menyelamatkan nyawaku. Segelas air dari tanganmu lebih berharga daripada semua kekayaan yang kumiliki. Aku ingin menebus semuanya dengan memberimu keluarga.
Bima langsung memeluk Arka erat-erat. "Terima kasih, Pak. Saya janji. Saya akan jadi anak yang baik. Saya akan selalu lindungi Bapak seperti Bapak sudah lindungi saya." Air mata jatuh dari mata Arka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dibeli oleh harta. Beberapa bulan kemudian, kondisi Arka pulih sepenuhnya. Ia tampil di depan publik, bukan hanya sebagai cowok, tapi juga sebagai sosok baru yang lebih rendah hati. Ia memperkenalkan Bima sebagai anak asuhnya di sebuah acara amal. "Dulu aku hanya percaya pada kekuasaan dan uang," katanya di hadapan hadirin. "Tapi hari ini, aku berdiri di sini berkat seorang bocah jalanan yang dengan tulus menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, perusahaanku akan berdiri untuk orang-orang kecil, karena mereka adalah alasan kita tetap manusia." Sorak tepuk tangan menggema. Bima berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian baru, senyum malu-malu namun bahagia. Dan di dalam hati mereka, sebuah ikatan baru terjalin antara seorang CEO yang arogan, yang akhirnya belajar rendah hati, dan seorang anak jalanan yang hatinya tulus seperti segelas air putih yang murni.